Selamat pagi, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Virginia Grace Tamba, Arya Disuro, Haril Hamzah, Alif Abu Nawar, Muhammad Fakar, Nabil, Sergio, dan Nabila Stefani. Hari ini kami akan mempresentasikan topik lingkungan sosial dan interaksi sosial. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana hubungan antar manusia membentuk perilaku, nilai, dan karakter masyarakat. Topik ini menyoroti bagaimana manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Lingkungan sosial dan interaksi sosial adalah fondasi yang membentuk pola kehidupan bermasyarakat. Contohnya, cara kita bersikap sopan pada dosen, menolong teman, atau menghargai pendapat orang lain, semua itu hasil dari interaksi sosial. Apa itu lingkungan sosial? Lingkungan sosial adalah hubungan antara manusia yang saling mempengaruhi. Lingkungan sosial bukan hanya tempat tinggal, tetapi seluruh orang dan hubungan yang membentuk siapa kita hari ini. Lingkungan sosial adalah konteks sosial di mana seseorang tumbuh dan belajar menyesuaikan diri. Melalui hubungan itu, individu memahami norma dan nilai. Contohnya, siswa yang tumbuh di lingkungan disiplin akan terbiasa menghargai waktu dan tanggung jawab. Peran lingkungan sosial. Peran lingkungan sosial adalah membentuk identitas sosial, menanamkan nilai moral, menumbuhkan empati, dan melatih komunikasi. Lingkungan sosial adalah tempat kita belajar siapa diri kita dan bagaimana kita berperilaku di hadapan orang lain. Identitas sosial lahir dari pengakuan orang lain, melalui interaksi seseorang memahami peran dan statusnya di masyarakat. Contohnya, siswa yang dipilih menjadi ketua kelas belajar menjadi pemimpin karena lingkungannya mengakuinya. Keluarga sebagai unit sosial. Fungsi keluarga edukatif, afektif, sosialisasi, ekonomi. Keluarga menanamkan nilai dasar seperti sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab. Dari sinilah awal pembentukan karakter sosial dimulai. Contoh, anak yang dibiasakan mengucapkan terima kasih akan tumbuh menghargai orang lain. Next, bentuk perkawinan. Monogami, poligami, poliandri, eksogami, endogami, homogami, dan heterogami. Setiap bentuk perkawinan mencerminkan nilai sosial dan sistem dalam masyarakat tertentu. Contohnya, perkawinan monogami umum di Indonesia modern karena menekankan kesetiaan dan stabilitas keluarga. Next. Garis keturunan dan tempat tinggal. Garis keturunan patrilineal. Garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Matrilineal, garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Bilateral, yaitu garis keturunan dihitung dari tempat tinggal. Patrilokal, pasangan yang baru menikah tinggal di lingkungan keluarga pihak suami. Trilokal, pasangan yang tinggal di lingkungan keluarga pihak istri. Neolokal, yaitu pasangan membangun tempat tinggal baru. Jadi sistem ini menggambarkan siapa yang menjadi pusat dalam keluarga tempat tinggal setelah menikah. Jadi sistem keturunan mempengaruhi hak waris, status sosial, dan struktur keluarga. Contohnya, masyarakat Batak menganut patrilineal atau garis ayah, sementara Minangkabau menganut matrilineal atau garis ibu. Next. Unsur kebudayaan atau klukhon. Itu ada 7, yaitu 1. Teknologi, 2. Ekonomi, 3. Sosial, 4. Bahasa, 5. Kesenian, 6. Pengetahuan, 7. Religi. 7 unsur kebudayaan ini membentuk cara kita hidup dan berinteraksi. Penjelasannya yaitu kebudayaan adalah hasil interaksi sosial manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, sistem gotong royong mencerminkan nilai sosial dan kebersamaan dalam budaya Indonesia. Next. Oke, komunikasi sosial. Komunikasi adalah jembatan dari interaksi sosial. Komunikasi sama dengan memberitahukan, sosial sama dengan teman atau kawan.
Komunikasi sosial adalah sebagai suatu bentuk interaksi antar individu atau kelompok yang dilakukan dengan cara verbal maupun nonverbal dengan maksud untuk menyampaikan pesan dengan cara yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Oke, komunikasi ini efektif untuk membuat hubungan lebih kuat. Kegagalan komunikasi sering menyebabkan konflik. Next, nilai dan norma sosial. Oke, Nilai mengajarkan apa yang benar, norma menunjukkan bagaimana melakukannya. nilai sama dengan hal yang dianggap baik, norma aturan untuk menegakkan nilai. Oke, nilai sosial seperti kejujuran dan kerja keras diwujudkan melalui norma seperti larangan menipu dan aturan disiplin. Sebagai contoh, nilai menghargai waktu diwujudkan dalam norma datang dengan tepat waktu. Next, konflik sosial. Konflik itu wajar, yang penting bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, di sini ada 4 penyebab konflik sosial, yaitu nilai, status, ekonomi, dan agama. Konflik itu bisa bersifat negatif yang destruktif atau positif yang mendorong perubahan. Nah, sebagai contoh ada aksi protes masyarakat terhadap korupsi. Itu adalah konflik sosial yang konstruktif. Next, mengelola konflik. Tipe ada gaya ikan hiu. Senang menaklukkan lawan dengan cara memaksa menerima solusi konflik yang ia sodorkan. B. Gaya burung hantu. Seperti konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya yang sejalan dengan tujuan-tujuan pribadi maupun lawannya. C. Gaya rubah. Ia senang mencari kompromi. D. Gaya kura-kura. Seperti menarik diri dan bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. E. Gaya kancil. Gaya ini berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Oke, next. Habitus, nilai positif. Habitus adalah kebiasaan membentuk karakter, yaitu perilaku yang diulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan membentuk kepribadian. Jadi, menurut Bourdieu, habitus menjelaskan bagaimana struktur sosial tertanam dalam perilaku sehari-hari. Contohnya, siswa yang terbiasa menolong teman akan tumbuh menjadi pribadi empatik. Next. Peran pendidikan dalam lingkungan sosial. Sekolah tempat sosialisasi formal, melatih kerja sama, tanggung jawab, toleransi, dan membentuk kepribadian sosial. Sekolah bukan cuma tempat belajar pelajaran akademik, tapi juga tempat kita belajar menjadi bagian dari masyarakat. Di sekolah, kita belajar kerjasama, menghargai perbedaan, dan berkomunikasi. Jadi, pendidikan adalah agen sosialisasi formal yang membentuk karakter sosial individu melalui kegiatan belajar kelompok, upacara, dan organisasi siswa. Individu belajar norma, disiplin, serta nilai demokrasi. Contohnya nih, melalui OSIS atau kegiatan pramuka. Siswa belajar berorganisasi, menghormati pemimpin, dan belajar dalam tim. Next. Ya. Pengaruh terhadap interaksi sosial. 1. Positif, memperluas jaringan sosial. 2. Negatif, menurunkan interaksi langsung. Next, mana lagi nih? Refleksi nilai dalam lingkungan sosial. Nilai sosial membentuk moral masyarakat. 2. Lingkungan sosial menentukan karakter. Next. Teori interaksi sosial atau Gilin dan Gilin, interaksi sosial hubungan timbal balik antar individu dan kelompok. Penjelasannya, Gilin dan Gilin menekankan bahwa interaksi adalah proses dinamis yang membangun pola sosial di masyarakat. Tanpa interaksi, masyarakat tidak akan memiliki struktur nilai atau kebudayaan.
Contohnya, sistem gotong royong terbentuk dari interaksi sosial yang terus berulang di masyarakat desa. Next. Max Weber, tindakan sosial. Tindakan sosial, perilaku bermakna bagi orang lain. Jenisnya rasional instrumental, rasional nilai, efektif, dan tradisional. Yaitu penjelasannya menurut Weber, tindakan sosial adalah perilaku individu yang mempertimbangkan orang lain. Misalnya, seseorang tersenyum bukan hanya karena senang, tapi karena ingin menampilkan kesopanannya. Contohnya, guru menegur siswa dengan lembut, bukan karena marah, tapi karena ingin menanamkan nilai disiplin, yaitu adalah tindakan sosial bermakna. Next. Selanjutnya ada Emil Durkheim, adalah faktor sosial dan solidaritas, yaitu faktor sosial adalah kekuatan moral masyarakat. Yang kedua, solidaritas adalah mekanik dan organik, yaitu penjelasannya, Durkheim menyebut faktor sosial sebagai aturan dan nilai yang mengikat individu. Ia juga membedakan solidaritas mekanik atau masyarakat tradisional homogen dan organik masyarakat modern dan kompleks. Contohnya yaitu desa tradisional yang kompak menjaga adat disebut solidaritas mekanik. Sedangkan kota besar dengan profesi berbeda-beda mencerminkan solidaritas organik. Next. George Herbert Mead adalah simbol dan peran sosial. Belajar memahami orang lain melalui simbol dan peran. Yang kedua, interaksi, pertukaran makna simbolik. Next. Yaitu penjelasannya, Mead, penekanan pentingnya simbol dalam interaksi sosial, bahasa, gestur, dan simbol budaya, membantu individu memahami peran sosial orang lain. Contohnya, ketika anak bermain menjadi dokter atau guru, ia sedang belajar memahami peran sosial yang ada di masyarakat. Next. Nilai Pancasila dalam interaksi sosial. Yang pertama, ketuhanan, menghargai perbedaan. Yang kedua, kemanusiaan, menghormati martabat. Yang ketiga, persatuan, menjaga harmoni. Yang keempat, kerakyatan adalah musyawarah. Yang kelima, keadilan, memperlakukan secara adil. Yaitu penjelasannya adalah Pancasila sebagai dasar moral masyarakat Indonesia membentuk pola interaksi sosial yang harmonis dan berkeadilan. Contohnya, musyawarah di RT, RW mencerminkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Next. Interaksi sosial di sekolah. Sekolah adalah miniatur masyarakat, belajar kerjasama dan tanggung jawab. Sekolah membentuk karakter sosial seperti toleransi, disiplin, dan empati. Proses belajar di sekolah melatih kemampuan komunikasi dan adaptasi sosial. Contoh, dalam kerja kelompok, siswa belajar menyesuaikan diri, menghargai pendapat, dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Next. Interaksi sosial di era digital. Muncul komunitas virtual, interaksi cepat, tapi sering dangkal. 3. Tantangan etika digital. Era digital membawa bentuk interaksi baru yang disebut cyber interaction. Namun karena minim tatap muka, sering muncul kesalahpahaman dan konflik cyber. Contohnya, fenomena cyberbullying atau komentar negatif di media sosial adalah bentuk interaksi sosial tanpa kontrol etika. Next. Tantangan sosial modern yaitu individualisme meningkat, yang kedua empati menurun, yang ketiga ketimpangan sosial melebar. Penjelasannya yaitu perkembangan ekonomi dan digital menimbulkan jarak sosial. Tantangan utamanya adalah bagaimana mempertahankan rasa empati dan solidaritas di tengah gaya hidup modern.
Contohnya yaitu fenomena orang sibuk dengan ponsel saat makan bersama keluarga menunjukkan menurunnya interaksi sosial langsung. Lalu ada gotong royong yaitu nilai sosial bangsa. Gotong royong adalah bentuk solidaritas sosial khas Indonesia. Penjelasannya yaitu gotong royong adalah bentuk nyata interaksi sosial positif. Nilai ini memperkuat solidaritas dan mengatasi perbedaan sosial. Contohnya warga yang saling membantu membangun rumah tetangga tanpa bayaran mencerminkan gotong royong. Kesimpulannya, lingkungan sosial dan interaksi sosial membentuk nilai, karakter, dan budaya masyarakat. Kesimpulannya, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Hubungan sosial membentuk siapa kita, apa kita yakini, dan bagaimana kita berperilaku. Lingkungan sosial yang sehat akan melahirkan masyarakat yang beradab dan berkarakter kuat. Interaksi sosial adalah kunci ciptanya harmoni dan kemajuan bangsa. Toleransi antara agama dan kerjasama komunitas lokal adalah bukti nyata bagaimana interaksi sosial menjaga keseimbangan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 3, terima kasih. Terima kasih, Mas.